Siapa yang harus dibunuh? Satu. Oh, bunuh, Pak. Ya disingkirkanlah dalam tanda petik itulah dibereskan lah. Dibereskan lah ya bahasa. Nggak bisa bahasa halusnya dibereskan gitu atau gimana gitu lah. Satu adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta? Yes. Halo masyarakat, ketemu lagi dalam channel ini. Kita akan masih tetap bahas tentang seputar menjelang peristiwa G30S. Nah, kalau video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana dokumen Gilchrist dan juga isu sakitnya Bung Karno. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kepanikan Aidit dan akhirnya dia bertemu dengan Sam Kamaruzaman, seorang ahli strategi yang kemudian mendalangi G30S. Bagaimana peran Sam Kamaruzaman ini dalam peristiwa G30S? Yuk, kita saksikan bareng-bareng. Nah, karena ada isu itulah maka si PKI ini dari sudut pandang PKI dulu ya. Ya, harus melakukan tindakan gerakan mendahului daripada didahului. Nah, gimana caranya? Nah, disitulah PKI memanfaatkan biro khusus. Apa biro khusus ini? Sel-sel PKI kan banyak. PKI nanamkan selnya di petani, selnya di buruh, selnya di mahasiswa, selnya di guru, selnya di seniman lekra. Ada juga sel PKI di tentara. Oh. Jadi Aidit mendekati biro khusus dipimpin oleh Sam Kamaruzaman. Karena Sam Kamaruzaman ini bisa dikatakan dia seorang agen PKI yang disusupkan ke tentara. Jadi Aidit sudah berpikiran bahwa akan melakukan gerakan menggunakan tangan orang lain. Lempar batu sembunyi tangan. Aidit maunya begitu. Biar yang bergerak tentara aja gitu. Kita mau di belakang aja gitu. Antar tentara lah. Iya. Sam ini tentara kah? Bukan. Dia ahli partai. Ahli partai. Partai Komunis. Tapi dia disusupkan ke tentara. Dan di tentara, dekat dengan tentara. Kumacara. Iya, kan banyak tuh ahli militer. Oh. Pengamat militer kalau sekarang. Seperti siapa tuh yang perempuan itu? Rahukundini. Nah, itu kan ahli militer. Nah, dia dekat dengan perwira-perwira militer itu. Nah, ini kesimpulan si Sam. Ngomong Aidit curhat ke Sam gini. Wah, jangan takut kamera. Jangan takut kawan. Tentara tidak kompak. Oh, gitu kata Sam. Jadi banyak di tentara itu perwira-perwira yang kecewa dengan atasannya. Oh, para jenderal. Oke. Si Sam ini banyak tempat tentara bercurhat. Oke. Pangkat saya kok nggak naik-naik, sedangkan teman saya tuh udah brigjen. Oke. Dasar jenderal brengsek di atas. Nah, ternyata yang ngeluh itu banyak. Mungkin ya saya ini fakta lemah. Mungkin juga Soeharto. Mungkin. Tapi lemah ya faktanya ya. Ada rumor tapi ya perlu didengar. Pak Harto kan karirnya agak sedikit dihambat oleh Nasution. Oke. Gara-gara Soeharto itu bisnis kopra, terlibat dalam penyeludupan kopra ke luar negeri di Sulawesi. Gitu. Tapi Soeharto udah jenderal kan? Udah Pangdam Diponegoro. Nah. Karena tercium oleh Nasution, maka Soeharto diberhentikan dari jabatan bergengsi Panglima Kodam Diponegoro. Digantikan oleh Jenderal Pranoto. Pranoto ketika jadi Panglima menggantikan Soeharto, terus mengadakan penyelidikan tentang tindakan-tindakan Soeharto itu. Untuk memperkuat kebenaran Soeharto melakukan tindakan itu. Maka Soeharto disekolahkan ke Seskoad oleh Nasution. Tadinya mau dipecat jadi militernya. Oh, sampai segitunya. Sama Nasution. Dipecat dari militer. Tapi dibela Soeharto oleh Gatot Subroto. Oh. Soeharto itu anak kesayangannya Gatot Subroto. Nggak jadi dipecatnya, disekolahkan di Bandung. Dari situlah juniornya Soeharto, Ahmad Yani,
melejit. Ahmad Yani dengan Soeharto kan tuan Soeharto. Sebenarnya. Tapi Yani jadi melejit karena Soeharto disekolahkan dulu. Itulah ada analisis ke sana bahwa Pak Harto juga termasuk yang sakit hati. Jadi banyaklah di tentara. Maka nanti akhirnya lahirlah gerakan 30 September didirikan oleh Sam Kamaruzaman selaku ketua biro khusus. Ketua biro khusus. Otaknya di dia sebenarnya, di Sam itu paling penting tokoh ini. Itu. Dan nanti Sam cara nyusun strategi. 1, siapa sasarannya? Siapa yang harus dibunuh? 1. Oh, bunuh, Pak? Ya disingkirkanlah dalam tanda petik, itulah dibereskan. Dibereskan lah ya bahasa. Ya bisa bahasa halusnya dibereskan gitu atau gimana gitu lah. 1 adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta? Yes. 2 Nasution. 3 Ahmad Yani. 4 Suprapto. Oh, Suprapto juga. 5 Haryono MT. 6 S. Parman, asisten intelijen. Waduh. 7 Panjaitan. Brigjen Donald Ishak Panjaitan. 8 Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo. Ya. Calon Jaksa Agung. 9 Brigjen Sukendro. Nah, 9 ini ya diusulkan oleh Sam, gitu. Didiskusikan dengan Aidit dan Biro Khusus PKI. Akhirnya Muhammad Hatta dicoret supaya gerakan ini seolah-olah gerakan militer. Maka Hatta dicoret. Yang kedua, Sukendro sering keluar negeri. Jadi nggak usah, dia intelijen Sukendro. Intelijennya Nasution. Mungkin dia bisa dimanfaatkan nantinya gitu. Dan dia sekarang lagi di Beijing. Wah, ini susah keberadaan di Indonesianya, dilacaknya. Namun juga intelijen gitu kan. Betul. Diputuskanlah kepada 7 jenderal itu. Baik. Dan itu si jenderal-jenderal itu ini fakta lemah. Jenderal-jenderal itu katanya akan dihadapkan kepada presiden. Fakta lemah ya. Akan dihadapkan kepada presiden. Akan ditanya-tanya oleh presiden gitu. Tapi kan persoalannya kenapa harus pakai gerakan gitu ya. Kenapa telepon aja Soekarno kalau memang benar. Betul. Ketiga, ya kenapa harus malam-malam atau subuh-subuh gitu. Ngejemputnya. Itu fakta lemahnya. Kalau itu dikatakan hanya dipanggil. Betul. Saya kira lebih jauh dari itu gitu kan. Disingkirkan itu kan ya. Akhirnya ya udahlah. Siapa pemimpinnya sekarang? Pemimpinnya adalah siapa yang paling dekat dengan presiden, yang sering ngatur-ngatur jadwal presiden kemana-mana, ya Komandan Batalion Resimen Cakrabirawa gitu. Letkol Untung Samsuri. Jadi jadwal kegiatan presiden itu diatur oleh Untung. Sebenarnya itu. Yang operasi militernya sebenarnya Brigjen Suparjo. Nah, dia kebetulan lagi dinasnya itu di Bengkayang, di Kalimantan Barat, untuk menghadang Malaysia. Itu siap gempur Malaysia, di situ Pak Parjo itu. Tapi ketika mendengar putrinya sakit keras, dia segera pulang ke Jakarta. Nah, ketika di Jakarta dimanfaatkan oleh G30S itu. G30S ya. Maka terbentuklah nanti susunan G30S, siapa saja. Untung, wakilnya, dan anggota-anggotanya. Dari mana pasukannya? Nah, ini pasukannya akan dibentuk 1 pasukan Bima Sakti. Pasukan Bima Sakti adalah untuk menguasai ibu kota negara. Jadi bukan menculik menyingkirkan jenderal, tapi ibu kota juga dikuasai. Itu yang utama dulu justru. Jenderal nanti ada berikutnya. Kenapa sampai sejauh itu, Pak? Itu kan kalau bukan mau kudeta mau apa lagi? Itu. Jadi bukan semata-mata nyingkirin jenderal ya. Oke. Persiapan ke arah sana. Dibentuk pasukan Bima Sakti. Siapa yang jadi pasukan Bima Sakti ini? Gitu. Kebetulan di Jakarta ada 2 batalion dari Jawa Tengah. Itu batalionnya Soeharto.
Batalion 454 dan Batalion 530. Datang ke Jakarta dipanggil oleh Soeharto untuk apa? Untuk perayaan Hari ABRI 5 Oktober. Oke. Jadi Jakarta ada latihan khusus, ada gladi kotor di Jakarta. Nah, pasukan itu dimanfaatkan oleh G30S. Lewat Untung. Untung kan yang ngatur presiden. Betul. Jadi seolah-olah nanti si gerakan itu dikonsinyir di Monas. Seolah-olah bagian perintah dari presiden. Karena yang menginstruksikannya Untung. Itu. Akhirnya satu, pasukan Bima Sakti. Kedua, pasukan Pasopati. Nah, pasukan Pasopati tugas pokoknya menculik, mendaulat jenderal-jenderal. Nah, ini dikedepankan pasukan Cakrabirawa. Supaya ada kesan perintah presiden. Tapi Cakrabirawa Batalion 1, Ring 1. Yang dekat dengan presiden. Dipimpin Letwal Untung. Itu pasukan Pasopati. Yang ketiga, pasukan Gatut Koco atau Pringgondani. Ini pasukan cadangan. Dipusatkan di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Nah, disitulah nanti PKI markasnya itu di situ. Ya, 330 maksudnya di Halim markasnya. Dilindungi oleh pasukan Gatut Koco. Itu pasukan cadangan juga. Dan ditetapkan hari H-nya peristiwa itu adalah tanggal subuh 1 Oktober 65. Gitu. Subuh 1 Oktober 65. Tapi nama gerakannya adalah Gerakan 30 September. Itu nama aslinya. Dari biro khusus sendiri? Iya. Oke. Jadi gerakan itu diberi nama Gerakan 30 September. Nama gerakan itu. Meskipun secara operasional terjadi, mereka baru melaksanakan itu tanggal 1 Oktober 1965. Berarti kan kalau jam 4 subuh berarti kan sudah tanggal 1 Oktober. Sebetulnya. Ya. Demikian video kali ini, bagaimana kita lihat peran dari Sam Kamaruzaman dalam peristiwa G30S. Semoga ini bisa jadi referensi tambahan buat kalian. Dan jangan lupa untuk saksikan kelanjutannya kembali di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.